Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi di channel Benmur Consulting. Jadi kali ini kita akan menjawab ya atau mencoba sharing terkait dengan salah satu permasalahan atau isu tentang hukum ketenagakerjaan, yaitu tentang karyawan yang apabila ditemukan mengalami cacat buta permanen, apakah bisa di PHK? Nah, pertanyaan ini disampaikan oleh salah satu subscriber kami ya di kolom YouTube. Nah, kita akan sampaikan penjelasannya, kemudian kita juga akan berikan beberapa hal yang tidak diatur dalam peraturan perundang-undangan. Mudah-mudahan ini bisa menjawab dan memberikan tambahan informasi atau wawasan bagi siapa saja yang menonton video ini. Kita disclaimer dulu ya. Jadi yang pertama, video ini hanya untuk tujuan edukasi saja atau berbagi pengalaman. Yang kedua, video ini bukan merupakan nasihat hukum ya. Jika Anda membutuhkan nasihat hukum, Anda bisa menghubungi lawyer Anda atau Anda bisa menghubungi LBH setempat di wilayah Anda. Nah, kemudian video ini bisa jadi sudah out of date karena mungkin di masa mendatang ada perubahan-perubahan, entah itu perubahan regulasi ataupun perubahan yang lain. Ya, nah, berbicara tentang ketenagakerjaan, apalagi membicarakan tentang PHK, itu tidak bisa lepas dari Undang-Undang Cipta Kerja, Undang-Undang Ketenagakerjaan, dan satu lagi adalah Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2021. Undang-Undang 13 2003 sebagaimana diperbarui oleh Undang-Undang 11 2020 memang mengatur secara besaran bagaimana PHK. Tetapi secara detail dan rinci kita harus melihat juga pada peraturan pelaksananya, yaitu di PP 35 tahun 2021. Nah, mengenai cacat, entah itu cacat buta permanen atau mungkin cacat yang lain, nah, kita akan merujuk pada pasal 55 dan pasal 55 ayat 1 dan ayat 2. Nah, dalam pasal ini dituliskan bahwa di ayat satunya, pengusaha dapat melakukan PHK terhadap pekerja karena alasan pekerja mengalami sakit berkepanjangan atau cacat akibat kecelakaan kerja dan tidak dapat melakukan pekerjaannya setelah melampaui batas 12 bulan, maka pekerja berhak atas pesangon 2 kali, UPMK 1 kali, dan UPH sesuai dengan pasal 40 PP 35. Di ayat 2-nya diatur, pekerja dapat mengajukan PHK kepada pengusaha karena alasan pekerja mengalami sakit berkepanjangan atau cacat akibat kecelakaan kerja dan tidak dapat melakukan pekerjaannya setelah melampaui batas 12 bulan, maka pekerja berhak atas pesangon 2 kali, UPMK 1 kali, dan UPH. Jadi sama. Yang membedakan ini adalah di ayat 1 yang mengajukan adalah pihak dari pemberi kerja atau pengusaha, sedangkan di ayat 2 adalah pihak dari pekerjanya. Jadi dibuka opsi keduanya. Nah, menjawab pertanyaan atau isu yang tadi disampaikan, apakah yang cacat buta permanen bisa di PHK? Jawabannya bisa. Apabila satu harus dibuktikan bahwa yang bersangkutan itu cacat akibat kecelakaan kerja, ya. Kecelakaan kerja ini bisa bermacam-macam ya. Dan yang kedua, pembuktiannya adalah bahwa yang bersangkutan sudah tidak dapat melakukan pekerjaannya selama 12 bulan berturut-turut. Artinya sejak dia sejak dia menderita atau mendapatkan musibah cacat tersebut, yang bersangkutan selama 12 bulan ke depan tidak bisa lagi bekerja. Nah, kemudian bagaimana atau dokumen apa saja yang dibutuhkan untuk mendukung untuk mendukung hal tersebut. Yang pertama, biasanya kita harus mendapatkan satu bukti bahwa pekerja itu memang cacat, ya, entah itu karena kecelakaan kerja atau dari rumah sakit atau dari siapapun ya, atau ke dokter dan sebagainya. Bukti itu dulu. Nah, yang kedua, bukti bahwa
si pekerja memang tidak mampu lagi untuk menjalankan pekerjaan sebagaimana mestinya sejak atau selama 12 bulan berturut-turut. Nah, itu juga terbukti harusnya dari lingkungan sekitar unit kerjanya. Ya, jadi selain dari surat dari rumah sakit atau dokter yang memang menangani kekhususan terkait dengan cacat atau sakit yang diderita, dokter itu juga harus menyantupkan bahwa atas kondisinya tersebut si pasien kemungkinan tidak bisa lagi atau dipastikan tidak dapat melakukan pekerjaan sebagaimana sebelumnya. Kemudian juga harus didukung juga dengan kondisi lingkungan kerja sekitar. Nah, kalau sudah ada bukti-bukti tersebut, maka 12 bulan itu sudah bisa dilakukan PHK. Ya, jadi katakanlah menderita cacatnya pada tanggal 1 April 2022. Maka 12 bulan ke depan pada sampai dengan 31 Maret 2023 kemudian beralih ke 1 April 2023 maka perusahaan bisa melakukan PHK ya. Nah, keputusan untuk melakukan atau tidak melakukan terbuka itu sepanjang keinginan dari masing-masing pihak ya. Nah, lalu bagaimana jika si pekerja menolak di PHK? Kan menjadi pertanyaannya seperti itu. Katakanlah kita dari sisi pemberi kerja, wah ini sudah setahun kita sudah periksakan ke dokter, ke rumah sakit, dan memang ada statement atau pernyataan dari rumah sakit atau dokter atas kondisi si pekerja. Namun pekerja menolak untuk dilakukan PHK. Nah, maka jalan keluarnya tentu adalah penyelesaian perselisihan hubungan industrial. Pastikan Anda lakukan prosedural bipartit. Ya, Anda surati dulu. Kemudian 7 hari tidak ada respon, 14 hari tidak ada respon, itu maka sudah dianggap sebagai PHK. Tapi kalau ada sanggahan atau ketidaksetujuan, maka lakukan proses bipartit. Bipartit, kemudian mediasi, dan sampai akhirnya ke penyelesaian perselesaian hubungan industrial di PHI. Seperti itu ya mekanismenya. Biasanya kasus-kasus seperti ini yang kami dapati, si pihak pekerja merasa tidak akan melakukan perlawanan yang berlebihan sih. Artinya sepanjang kasus yang kami dapati secara pengalaman biasanya pekerja dengan kondisi seperti ini menerima saja. Karena memang kondisi sudah tidak mampu bekerja dan mendapatkan pesangon seperti itu. Nah, kuncinya apa? Tentu kuncinya adalah komunikasi yang baik dari pihak pemberi kerja dan pekerja. Nah, saya pikir itu yang kami mau sharing. Mudah-mudahan apa yang kami sampaikan bisa memberikan tambahan manfaat atau informasi. Jika Anda masih bingung terhadap hal-hal terkait dengan hukum ketenagakerjaan, Anda bisa kunjungi website kami di benmurconsulting.com. Terima kasih sudah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.